wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan juga mahasiswa. Pada video kali ini sesuai dengan postingan di mana aku minta polling kalian teman-teman mahasiswa mau ide topik skripsi apa nih. Ternyata polling terbanyak itu meminta untuk ide topik skripsi untuk hukum perdata. Nah, kali ini aku buatkan videonya, nanti tolong disimak dan jangan lupa ya teman-teman, kalian juga bisa tonton di video-video lainnya di playlist channelku. Itu sudah ada untuk ide topik skripsi itu sekitar 13 video kalau tidak salah. Kalian nanti bisa cek, di situ beragam, tidak hanya untuk hukum perdata, tapi juga hukum pidana, tata negara, administrasi, hukum internasional, dan juga hukum Islam. Nah, semoga ini bermanfaat. Mari kita bahas sama-sama. Nah, teman-teman mahasiswa, sebelum aku bagikan ide topiknya apa aja, perlu aku sampaikan berkali-kali. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di setiap videoku terkait ide skripsi, itu sering banget aku sampaikan kalau apa yang aku berikan di video ini jangan langsung diambil begitu saja. Maksudnya kalian bisa saja untuk mempelajarinya lebih dulu ya, jangan langsung menerima begitu saja apa yang aku bagikan. Karena ibarat kata nih ya, ini cocok-cocokan teman-teman, jadi kayak jodoh-jodohan gitu ya. Kalau tertarik ya tolong didalami gitu ya, jangan bertanya kepada saya rumusan masalahnya apa. Ada tuh yang nge-DM di Instagram, saya tertarik dengan judulnya ibu di video yang ini, kira-kira masalahnya apa ya. Urusan rumusan masalah itu udah ranahnya kalian. Di sini saya hanya membantu kalian agar terbuka wawasannya, agar mendapatkan pencerahan begitu. Yang lagi pusing nggak tahu harus ngangkat apa, ya silahkan mampir ke sini gitu ya. Tapi jangan tanya lebih lanjut ke saya. Baiknya saya meneliti rumusan masalahnya apa, bisa nggak ibu carikan? Ada yang begitu ya. Jadi tolong ya, dan kalian ini bisa kalian kembangkan. Jadi apa yang misalnya judul yang aku bagikan itu bisa kalian ubah, masih bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian akan teliti. Oke, yang pertama langsung aja. Ide topik skripsi hukum perdata yang pertama adalah tanggung jawab pengangkut. Saya baca ya catatan saya. Tanggung jawab pengangkut atas kerusakan yang timbul terhadap barang konsumen selama perjalanan. Nah, itu bagaimana? Misalnya pengangkut jalur laut gitu ya, bawa kebutuhan pokok, misalnya barang-barang kebutuhan pokok. Nah, ternyata ada kendala, entah kendala badai atau apa gitu ya. Lalu kemudian mengakibatkan otomatis barang-barang kebutuhan pokok itu rusak ya, menjadi tidak dapat dijual nantinya oleh konsumen karena udah terlanjur rusak, busuk segala macam. Nah, itu bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengangkut dalam hal ini bisa dimintai pertanggungjawaban? Atau mungkin barang-barang yang kalian beli online gitu ya, ternyata ada kerusakan. Nah, bisa aja kerusakannya itu misalnya nanti di selama perjalanan gitu ya, barang saling numpuk, pertuburukan, pecah segala macam. Siapa yang bertanggung jawab? Pengangkutnya atau penjualnya? Nah, gitu ya. Nanti boleh coba diteliti. Lalu yang kedua, nah ini kasus yang sangat up to date terkait dengan analisis putusan kasasi Mahkamah Agung terkait penetapan status ayah biologis dari anak hasil luar perkawinan yang sah. Dalam kurung studi kasus dari seleb Rezky Aditya versus Weni Aryani. Nah, kalian kalau ngikutin kasusnya ini kan panjang ya, bergulir sampai pada kasasi Mahkamah Agung. Dan dalam, kalau tidak salah saya baru baca sepintas begitu, putusan kasasi itu memenangkan pihak Weni, yang artinya bahwa anak perempuan yang bernama Keke itu merupakan anak biologis dari seleb Rezky Aditya. Nah, kira-kira masalahnya adalah terkait dengan pembuktian. Dikatakan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung itu memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari si Rezky. Itu dikatakan bahwa karena antara keduanya
waktu itu pernah tinggal serumah, satu atap bersama. Nah, dan tidak ada pembuktian mengenai tes DNA. Nah, apakah dengan demikian itu menjadi dipandang sah secara hukum ya, terkait dengan pembuktian seorang anak hasil luar pernikahan yang sah tanpa dilakukan tes DNA, itu kita bisa menyatakan bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah biologis dari anak tersebut. Jadi dasar pertimbangannya itu. Oke. Lalu ide yang ketiga, peran instansi pertanahan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa pertanahan akibat adanya tumpang tindih sertifikat. Sekali lagi, peran instansi pertanahan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa pertanahan akibat adanya tumpang tindih sertifikat. Kan sering ya dalam kenyataan, apalagi kalau kalian nonton berita yang baru-baru ini juga viral gitu ya, masalah tumpang tindih sertifikat hak milik antar warga ya, jadi saling menggugat gitu kan ya. Gimana warganya akhirnya nutup jalan yang biasanya dilalui untuk warga masyarakat di situ, lalu kemudian ditutupi tembok setinggi 4 meter karena ketika dia digugat, dia dimenangkan oleh pengadilan. Padahal warga juga mengklaim bahwa tanah tersebut juga ada atas hak milik warga yang lainnya. Nah, jadi tumpang tindih sertifikat. Lantas bagaimana upaya atau peran dari instansi pertanahan selaku lembaga atau badan yang berwenang mengeluarkan sertifikat tanah gitu ya, menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut? Silahkan nanti coba kalian teliti kalau kalian pengen meneliti tentang ini. Selanjutnya saya tandai dulu yang udah ya. Selanjutnya ini juga dari kasus yang lagi viral saat ini, yang lagi heboh menggemparkan masyarakat. Kalian juga tahu kasus si kembar Rihanna dan Rihani terkait penipuan jual beli iPhone gitu ya. Nah, bisa juga diteliti dengan ide judulnya analisis yuridis ganti rugi bagi korban penipuan jual beli iPhone dalam kurung studi kasus Rihanna Rihani dari aspek perdata. Ya kan, jadi kalau ranah pidana dia penipuan nih, tapi kalau dari ranah perdata bagaimana hak-haknya korban yang dirugikan. Nah, kalian juga boleh untuk meneliti tentang ini. Lalu kemudian terakhir, peran BPOM sebagai penyelenggara perlindungan konsumen terhadap produk makanan maupun obat-obatan yang diperdagangkan melalui platform e-commerce yang diperdagangkan secara online. Karena kalau kalian juga bisa cek ya di videoku terkait dengan ada produk yang ternyata dijual di platform online, kalian tahulah yang keranjang oranye lah, keranjang biru lah, keranjang apa segala macam itu gitu kan. Nah, ada ditemukan banyak sekali produk-produk makanan ataupun obat-obatan yang diperdagangkan secara bebas. Saya pernah beli satu, kalian bisa cek videonya gitu ya. Itu dikatakan makanan atau minuman gitu. Ternyata di dalam produknya kalengnya itu tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap produk yang berasal dari luar negeri ketika masuk harus disertakan juga ya, harus menyesuaikan dengan ketentuan di Indonesia, harus menyertakan label halal, kemudian harus menyertakan di dalam kemasan produknya itu bahasa Indonesia agar kita pemakainya itu memahami petunjuk penggunaan, petunjuk pemakaian, dan dapat mengetahui atau dapat ditelusuri kandungan yang ada pada produk tersebut apa. Sedangkan ketika saya menemukan itu tidak ada sama sekali, jadi semuanya bahasa Cina gitu ya. Dan saya yakin juga teman-teman juga pastilah kalau yang sering belanja-belanja online, shopping online begitu ya, juga sering membeli produk, ternyata produk itu banyaknya dari luar negeri. Nah, jadi di sini adalah meneliti tentang hal tersebut. Gimana sih peran BPOM? Apakah BPOM menjangkau itu atau tidak?
karena sampai sekarang masih banyak sekali peredaran barang-barang yang dijual secara online tersebut. Nah, kira-kira gimana? Bisa kalian coba teliti lebih lanjut. Oke teman-teman, mungkin itu aja nih yang bisa aku sampaikan. Semoga ini dapat membantu kalian, menambah sedikit pemahaman kalian agar terbantu untuk mendapatkan ide-ide ketika kalian akan menyusun penelitian nantinya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk share ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh juga, khususnya ini mahasiswa hukum ya teman-teman. Mohon maaf, aku juga belum bisa membagikan ide untuk jurusan lain karena aku nggak berani kalau misalnya bukan bidang keilmuanku untuk memberikan ide-ide topik penelitian. Dimaklumi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.